Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Pisces, asmara Pisces akhir September 2024. Ini general reading, so bisa resonan bisa enggak untuk semua Pisces ya. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Pisces. Jadi kamu tuh misalnya nggak cocok, kamu perlu nonton video yang lain sesuai dengan Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya. Jadi at least nonton 3-4 video. Kadang ada cocoknya di sini, ada di sana, ada sebagian, ada semuanya ya. Jadi jangan keburu unsubscribe ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini general reading ya, bisa cocok bisa enggak. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke, Pisces, asmara Pisces akhir September, core energinya. Oke, Eight of Pentacles, oke, Three of Swords kebalik. Oke, ada harapan dan ada kekecewaan di sini. Jadi mungkin kamu atau dia bisa sebaliknya punya ekspektasi atas hubungan ini, atau punya ekspektasi sesuatu atas pasangan ya gitu. Kamu berekspektasi pada pasangan atau mungkin sebaliknya, dan itu mengecewakan karena tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi seringkali yang bikin kita sakit banget itu adalah ekspektasi kita. Nggak lain nggak bukan ya, karena kita tuh terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi, menaruh harapan yang sangat tinggi pada pasangan kita atau pada hubungan kita ini ya. Jadi ada kekecewaan di sini. Oke, ini kekecewaan atau patah hati ya. Nanti kita lihat secara detail di part 1 ini. Di part 2 nanti mungkin bisa dibedah secara detail, tapi di part 1 ini kita akan lihat bagaimana situasi dan kondisi dari pasangan kamu saat ini, sikon kamu juga ya gitu. Dan nanti kita ketemu di part 2 ya, untuk bahas perasaan dan apa yang diinginkan dan atau ada hal-hal yang lain perlu kamu ketahui. Oke, situasi dan kondisi saat ini asmara Pisces. Oke, Strength, Seven of Pentacles, the High Priestess, the Emperor, Knight of Pentacles. Oke, jadi yang punya ekspektasi ini kayaknya kamu. Age of Cups, bisa sebaliknya. Four of Wands, tapi ini energinya berada di bawah di kamu. Ten of Swords, oke. Strength, jadi mungkin ada alasan tertentu yang mungkin dia nggak bisa kasih tahu ke kamu. Di sini ada powerless, jadi mungkin kekuatan dirinya atau kekuatan atau powernya dia, atau ada hal lain tentang kekuatan diri dia yang sedang down. Akhirnya dia tidak bisa memenuhi ekspektasi kamu gitu. Ini terlepas kamu pernah mengutarakan ekspektasi kamu atau enggak ya gitu. Jadi terlepas itu, entah kamu sebenarnya udah pernah ngomong, kamu berekspektasi pada hubungan ini seperti ini, kamu punya harapan seperti ini dan tidak kejadian, atau sama sekali malah membuat hati runyam gitu ya. Karena di sini bisa ada ini kekuatan dia atau power dia tuh lagi down gitu. Bisa aja sekarang lagi pesimis, orangnya lagi insecure gitu, karena alasan tertentu ya gitu. Alasan tertentu ini macem-macem ya, mungkin kamu bisa tahu sendiri ya. Ini general, aku nggak mau ulik terlalu dalam. Oke, Seven of Pentacles ya, bukan berarti dia tidak sayang sama kamu ya. Ini udah di spill nih soal perasaan. Bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tapi mungkin this is not the time gitu ya. Ini bukan waktunya. Entah itu apa ya.
Entah bisa aja soal komitmen, bisa aja soal pertunangan, bisa aja soal pernikahan, atau bisa aja hanya sekedar soal janjian, atau soal liburan bersama, atau mungkin mau kemana bersama, atau ketemu orang tua gitu ya. Ini belum waktunya kalau menurut POV dia ya gitu. The High Priestess yang saat ini nih dia lagi down ya gitu. Intinya dia nggak punya kekuatan, nggak punya power gitu, nggak punya sesuatu yang bisa dia banggakan saat ini atau yang bisa dia janjikan saat ini ke kamu. The High Priestess dan The Emperor gitu. Tapi ya aku rasa mungkin dia nggak kasih tahu kenapa dan mengapa atau alasannya apalah gitu, dan kondisinya ditanya seperti apa, karena dia tidak mau dianggap kecil sama kamu. Dia nggak mau dianggap remeh gitu ya. Dia masih ingin punya wibawa, atau masih punya ingin karisma, atau masih punya ingin dilihat tuh masih punya value gitu, masih menarik di mata kamu ya. Dia The Emperor, di sini ada The High Priestess gitu. Jadi dalam dirinya nih ada sesuatu yang bergejolak gitu ya, sehingga dia punya ada power yang jatuh gitu ya. Tapi di depan kamu dia masih biasa-biasa aja, masih terlihat wibawahnya atau karismanya atau daya tariknya tuh masih ada gitu. Tapi ya dia secara nggak langsung ya mengecewakan kamu. Di sini ada Three of Swords gitu. Three of Swords ini bisa sekedar mengecewakan atau bisa aja membuat kamu patah hati. Maybe aja ada kesalahpahaman yang belum bisa dijelaskan di sini ya. Oke, dan kita lihat energi kamu ada Knight of Pentacle, Ace of Cups, Four of Wands, dan Ten of Swords, right? Gitu. Ya, kamu sejauh ini ya, so far ya, sejauh ini Pisces, selalu punya pikiran yang positif atas diri dia, atas hubungan ini gitu. Aku rasa kamu punya optimisme sendiri lah ya gitu ya. That's why kamu punya ekspektasi yang tinggi atas dirinya dan atas hubungan ini ya. Jadi kamu punya positive thinking, kamu percaya sama dia gitu. Dan ada Edge of Cups gitu. Mungkin hal ini yang membuat dia tuh tertarik sama kamu gitu ya. Rasa percaya diri kamu, rasa ceria kamu, atau mungkin kamu yang menaruh harapan ke dia, kamu yang masih positive thinking, kamu yang menganggap dia tuh selalu baik gitu ya. Meskipun ada kekesalan gitu ya, tapi semua kekesalan-kesalahan itu tuh kamu maklumi selama ini. Tapi nggak tahu kenapa saat ini kamu ngerasa kejentok banget hatinya gitu ya. Entah kamu merasa benar-benar kecewa, atau bahkan mungkin ada beberapa yang merasa patah hati duluan gitu ya. Ada Four of Wands dan Ten of Swords ya. Kamu merasa bahwa sejauh ini kamu tuh udah build the relationship ini, udah ngebangun hubungan ini tuh sebaik mungkin, udah berjuang, udah kayak mulai dari nol, udah kayak banyak hal yang udah kamu lakukan untuk dia dan untuk hubungan ini. Dan ya, that's why kamu mungkin benar-benar kecewa karena kamu udah kayak banyak berkorban dan lain sebagainya untuk hubungan ini. Oke, Ten of Swords gitu. Kekecewaan kamu ini bermula dari ekspektasi kamu yang terlalu tinggi gitu. Mungkin kamu melihat segala sesuatunya, ya ini tadi sih, dia tuh dilihat dari luar ya, kayak baik-baik aja, kayak nggak ada apa-apa, dan kayak nggak ada sesuatu yang perlu dikulik-kulik. That's why mungkin kalian kurang bisa berkomunikasi secara terbuka ya gitu. Misal soal kondisi, situasi, misal soal hal lain, misalkan contoh misal soal finansial gitu, maybe kalian berdua ada masalah finansial gitu, maybe soal pekerjaan atau cita-cita gitu ya. Kamu merasa bahwa ini nggak perlu dibahas atau belum waktunya untuk ngebahas, dan akhirnya kamu punya asumsi sendiri atas pasangan kamu. Jadi misalkan nih, oke, aku rasa pasanganku bakal setuju kok, misalnya aku rasa pasanganku bakal setuju jika aku misalnya ngambil pekerjaan di bidang ini atau harus kerja seperti ini gitu ya. Padahal kamu mungkin belum pernah bener-bener ngomongin soal pekerjaan ini ke pasangan kamu, atau belum bener-bener pernah ngomongin soal finansial gitu. Contoh, ini contoh ya gitu ya. Jadi kamu
kamu aplikasikan atau kamu sesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing ya Pisces. Jadi ya kamu cukup kecewa dan cukup sakit hati di sini ya gitu. Oke, ya, this is part 1 and then kita pindah ke part 2. Kamu join aja membership ini mulai 9.000-an aja. Setiap bulan kamu bisa akses full video. Kamu bisa akses video lanjutan soal asmara ya. Gitu, at least 4 video dan bisa video pasangan kamu atau kepo gebetan kamu bisa. Oke, jadi kita, tapi ini tetap general ya gitu. Kalau mau lebih private dan lebih energinya kamu sendiri ya, tentu harus personal reading dan counseling, mumpung ada diskon 10% selama bulan September ini. Jadi grab your season soon. Oke, thank you guys, sampai ketemu di next video, bye bye.